Ya ayyuhallazina amanu kulu washrabu wa la tusrifu. Hai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah kamu, wa la tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasyahhuri fa inna fis syahuri barakah. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitus Salam, tokoh masyarakat yang hadir, Bapak Ibu hadirin jemaah salat tarawih yang Allah muliakan. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah. Banyak nikmat Allah yang sudah kita terima dalam hidup ini. Berapa banyak nikmat Allah yang kita terima itu, kalau kita menghitung berapa banyaknya takkan sanggup kita menghitungnya. Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika seandainya kita ingin menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Begitu banyak dan besarnya nikmat Allah itu kepada kita. Maka Bapak Ibu hadirin, kita mesti memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kita mampu berterima syukur kepada Allah, niscaya Allah akan tambah karunia-Nya itu kepada kita. Tapi jika kita kufur, maka azab Allah sangat pedih. Sebanyak itu nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah sebutkan qalilam min ibadiyas syakur. Sedikit dari kita yang bisa berterima syukur itu, Bapak Ibu. Dalam ayat yang lain, qalilam ma tashkurun.
sedikit di antara kita yang mampu untuk berterima syukur itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu hadirin kita termasuk dari yang sedikit itu. Amin. Salawat dan salam mari pula kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bacakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk daripada umat Rasulullah yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jemaah tarawih yang Allah muliakan. Judul kita malam ini berkah makan sahur. Kalau judul tidak bisa orobah lah ditetapkan Bapak Ibu. Terpaksa ini tetap menjadi tema pokok kita malam ini. Hadirin jemaah tarawih yang Allah muliakan. Ibadah puasa yang dibebankan kepada kita adalah ibadah yang membutuhkan fisik dan psikis yang sempurna. Tidak akan bisa optimal ibadah kita di puasa ini kalau fisik kita tidak bagus. Makanya Bapak Ibu, orang yang bisa menjalankan ibadah puasa ini adalah orang yang mempunyai fisik yang bagus. Makanya ada 3 macam yang Allah beri keringanan, tidak diperbolehkan dia untuk meninggalkan puasa ini. Kepada 3 macam ini Allah tidak wajibkan. Kepada siapa itu? Ketiga-tiganya ini adalah yang dalam kondisi fisiknya tidak bagus. Makanya Allah tidak mewajibkan kepada mereka. Siapa yang 3 itu? Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Yang pertama adalah orang yang dalam keadaan sakit. Tidak wajib untuk berpuasa. Boleh untuk tidak puasa. Yang kedua siapa? Au ala safarin. Kepada orang yang kondisinya dalam perjalanan atau safar. Boleh untuk tidak berpuasa. Yang ketiga wa 'alal ladzi nayutiqu, kepada orang yang memang kondisinya itu dalam keadaan terpaksa, kerja berat. Kalau dia berpuasa, dia tidak sanggup. Ya, tuntutan kondisi. Ya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Tapi jangan dibuat-buat kondisi itu. Nanti dibuat betul oleh Allah. Orang yang bekerja berat, yang kondisinya menuntut untuk harus fisiknya bisa melakukan ibadah puasa, bisa untuk tidak makan dan minum. Jadi kepada orang yang itu Allah berikan keringanan. Itu buktinya bahwa sesungguhnya ibadah puasa ini adalah ibadah yang menuntut kondisi fisik kita itu adalah baik dan bagus. Tidak akan bisa optimal ibadah-ibadah kita
kalau kondisi kita tidak baik. Bapak cara awaknya sholat tarawih. Jangankan untuk sholat tarawih, sholat untuk yang wajib saja kadang-kadang berat. Gimana kalau kita bangun malam? Yang bangun malam itu tentu juga membutuhkan kondisi yang bagus. Seluruh rangkaian yang kita lakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini adalah membutuhkan kondisi fisik yang baik. Bapak Ibu hadirin jemaah taruh yang dirahmati Allah. Maka untuk itu, ya, agar kondisi fisik kita itu baik, maka sunnah Rasul menganjurkan kepada kita untuk bisa sebelum puasa itu kita melakukan makan sahur. Itu tujuannya kita untuk melakukan makan sahur itu. Bapak Ibu hadirin jemaah taruh yang Allah muliakan, ini sunnah Rasul. Apa kata Rasul? Tasyahuri. Bersahurlah engkau, makan sahurlah engkau. Fa inna fi tasyahuri barakah. Sesungguhnya di dalam makan sahur itu banyak keberkahannya. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Maka pertanyaannya, agar seluruh apa yang kita makan itu menjadi barokah, kan yang kita cari tadi kan keberkahan, kan gitu Bapak ya, Bu ya. Nah pertanyaannya, bagaimana caranya agar seluruh yang kita nikmati makan sahur itu menjadi berkah? Apa yang perlu kita perhatikan? Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, paling tidak ada 3 macam yang mesti selalu kita harus berhati-hati dengan apa yang kita makan itu, yang kita nikmati itu. Pertama, Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Itu ayat Allah Ta'ala itu Bapak Ibu. Hai orang-orang yang beriman, makanlah olehmu apa yang ada di permukaan bumi ini halalan thayyiban. Pertama, halal lagi baik. Kalau itu tidak halal, apakah itu menjadi berkah nanti? Apakah menjadi berkah dia kalau yang kita nikmati, yang kita makan itu tidak halal? Tidak. Nah Bapak Ibu hadirin, agar yang kita dapatkan itu karunia Allah yang kita cari itu barokah, ya, kita harus 3 perhatikan. Pertama, jangan sekali-kali kalau seandainya kita mencari karunia Allah itu, kita melupakan Allah. Kan banyak Bapak Ibu, kita dalam berusaha, dalam bekerja, kita lupa, kita mencari karunia Allah, mencari rezeki Allah. Tetapi kadang kita lupa dengan yang memberi rezeki itu. Leya doa wacan itu Bapak Ibu banyak. Ya.
dalam mencari karunia Allah, kita lupa dengan kewajiban kita kepada Allah. Apakah Allah memberi juga karunia-Nya? Diberikan. Karunia Allah itu Allah tetap akan berikan kepada orang yang taat, kepada orang yang maksiat, Allah pasti berikan. Itu makanya Bapak Ibu, ya, orang yang kerjanya maksiat, Allah tetap kasih rezeki. Tapi ada bedanya. Rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang taat dengan orang yang maksiat berbeda. Tentu dari sisi keberkahannya. Nah, lalu yang kedua, kita harus mesti mampu berterima syukur dari seluruh nikmat Allah yang kita terima itu. Kita harus mesti mampu bersyukur. Kita jadikan nikmat dan karunia Allah yang kita terima itu untuk berbuat ketaatan kepada Allah. Itu bukti kita berterima syukur. Kita belanjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kemudian agar kita mendapatkan berkah dalam karunia yang diberikan Allah itu, berikanlah. Kalau seandainya kita mendapat karunia Allah itu, mendapatkan rezeki itu, ada hak orang lain di sana, keluarkanlah. Jangan kita makan juga. Sebab kalau seandainya tercampur hak orang lain di dalam apa yang kita dapatkan itu termakan oleh kita, maka dikhawatirkan tidak akan menjadi berkah kalau itu kita nikmati. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian agar kita nikmati di dalam makan sahur itu menjadi berkah, apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu kulu washrabu wa la tusrifu. Itu diperhatikan satu lagi. Hai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah kamu, wala tusyrifu, tapi jangan berlebihan. Yang berlebih itu tidak bagus, Bapak Ibu. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana Rasulullah dalam menikmati makannya. Kalau makan Rasulullah, Bapak Ibu, ya, kan ada 3 itu kalau sisi kesehatan itu, kalau Bapak yang kesehatan tahu itu, ya kan, 1/3 ruang dalam lambung kita ini untuk nasi, 1/3 untuk air, 1/3 untuk udara. Nah, kalau itu kita isi full, maka dikhawatirkan itu, ya, berdampak kepada kesehatan kita. Kalau itu kita lakukan saat kita berbuka, maka banyaklah di antara kita yang jadi malas untuk datang ke masjid. Dek kakonyangan. Jadi makan itu baru berkah dia kalau dia itu kita contohkan seperti halnya Rasulullah. Kan kalau Rasulullah tuh makan setelah lapar. Kan begitu. Berhenti sebelum kenyang. Kalau awak enggak, ya enggak. Alun kenyang dipupuh tadi. Ya.
Sehingga nanti dia tidak akan bisa menjadi berkah. Bapak Ibu hadirin jemaah tarawih yang Allah muliakan. Lalu yang ketiga ini penting. Waktu kita kan 15 menit pakai tua. 15 menitnya. Nah, seketik lah. Yang terakhir lah. Yang terakhir Bapak Ibu, yang perlu kita perhatikan waktu kita dalam sahur. Ya. Waktu kita di dalam sahur itu jangan terlalu cepat pula, jangan pula terlalu lambat. Puasa kita itu menahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi waktu imsak kita itu Bu, ndak waktu Bilal sedang mengandalkan azan dok. Kadang ada paham awak tu kan, alun azan orang di masjid masih bolehnya. Itu diperhatikan betul. Dia fajar itu baru nanti terbit. Kalau sekarang ini Pak lebih kurang 7 atau sampai 5 menit sebelum azan. Ya. 6 sampai 7 menit sebelum azan. Itu terbitnya fajar. Nah, kalau seandainya kita menahan mulai dari orang mengumandangkan azan, dikhawatirkan puasa kita itu menjadi batal. Sebab definisi puasa itu adalah menahan makan dan minum mulai dari terbit, bukan mulai dari orang mengumandangkan azan. Kan itu? Nah, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Bapak Ibu hadirin, kemudian keberkahan dalam sahur itu Bapak Ibu, kenapa kita harus jangan sampai 3 atau 10 menit menjelang azan itu, kalau bisa agak dikasih spare sedikit supaya nanti bisa kita ke masjid. Kadang Bapak Ibu kalau terlalu lambat kita tidak terkejar kita untuk datang ke masjid. Itu maksudnya. Jadi biarlah diagak-agak waktu itu supaya nanti bisa kita datang ke masjid. Kemudian Bapak Ibu banyaklah berdoa ketika dalam waktu-waktu sahur itu. Karena waktu-waktu sahur itu adalah kata Rasul, kata Allah, siapa yang berdoa kepadaku pada waktu itu akan aku kabulkan. Permintaannya apa saja yang dia minta akan saya berikan. Coba bayangkan. Jadi apapun doa yang kita mohonkan kepada Allah waktu itu, insya Allah Allah akan kabulkan. Hadirin jemaah tarawih yang Allah muliakan, sedikit ini, kalau terlebih mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.